impor Tiongkok terhadap sistem litografi pembuat chip penting dari Belanda melonjak berdasarkan nilai pada bulan November tahun lalu. Sebagai tanda bahwa perusahaan semikonduktor Tiongkok belum berhenti menerima pesanan peralatan canggih tertentu setelah peraturan ekspor Amerika Serikat yang diperketat. Tiongkok mengimpor 16 sistem proyeksi Belanda senilai 762,7 juta dolar Amerika Serikat pada bulan lalu. Ini merupakan peningkatan 10 kali lipat dari tahun ke tahun. Jika dibandingkan dengan 21 sistem litografi yang diimpor dari negara tersebut senilai 672,5 juta dolar Amerika Serikat pada bulan Oktober. Data menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan Tiongkok terus mendapatkan sistem yang lebih canggih meskipun Washington telah mencoba menggagalkan upaya tersebut. Belanda adalah eksportir terbesar mesin litografi yang digunakan untuk membuat chip tercanggih di dunia dan hampir semuanya berasal dari satu perusahaan ASML. Secara total, Tiongkok mengimpor 42 sistem litografi pada bulan November tahun 2023 dengan nilai 816,8 juta dolar Amerika Serikat. 15 diantaranya berasal dari Jepang, rumah bagi industri seperti Canon dan Nikon. Belanda dan Jepang menyumbang hampir seluruh jumlah pengeluaran Tiongkok untuk impor barang-barang tersebut pada bulan lalu. Alat litografi merupakan sistem proyeksi kompleks, merupakan yang terpenting dari 10 kategori peralatan yang dibutuhkan dalam proses pembuatan sirkuit terpadu. Tiongkok dianggap tertinggal bertahun-tahun dalam teknologi ini, dan sebagian besar gagal mempersempit kesenjangan dengan perusahaan-perusahaan terkemuka meskipun ada investasi besar dari pemerintah. Beijing telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mendorong agenda kemandirian teknologi. Menurut data yang disajikan oleh Kensemi pada forum industri di Tiongkok, kurang dari 5% sistem litografi yang digunakan di pabrik Tiongkok dibuat di negara tersebut pada tahun 2021. Jepang dan Belanda telah menerapkan kontrol ekspor peralatan pembuat chip mereka sendiri, sehingga mempengaruhi penjualan ke Tiongkok. Melonjaknya impor selama 2 bulan berturut-turut terjadi setelah Departemen Perdagangan Amerika Serikat memperluas aturan pengendalian ekspor yang menargetkan Tiongkok pada bulan Oktober tahun lalu. Amerika Serikat menghapuskan aturan de minimis yang diterapkan pada peralatan ultraviolet dalam atau DUV tertentu dan menerapkan standar lebih tinggi dibandingkan aturan ekspor pemerintah Belanda yang mulai berlaku pada bulan September. Aturan de minimis memberikan wewenang jangka panjang kepada Washington atas produk apapun dari perusahaan non-Amerika jika produk tersebut mengandung setidaknya 25% teknologi asal Amerika Serikat. Namun perubahan terbaru dalam aturan tersebut pada dasarnya membuat proporsi teknologi tersebut menjadi tidak relevan. Aturan baru ini yang berlaku mulai bulan lalu membatasi ASML yang berbasis di Belanda untuk mengirimkan sistem litografi DUV imersi tertentu, termasuk TwinScan NXT 1980 ke beberapa pabrik yang terlibat dalam manufaktur semikonduktor canggih di Tiongkok yang merupakan pasar geografis terbesar ketiga perusahaan tersebut. Namun CEO ASML Peter Wenning mengatakan pembatasan terbaru ini mengecualikan sebagian besar pelanggannya di Tiongkok yang mencoba-coba manufaktur semikonduktor lama atau yang berukuran 28 nanometer ke atas. Para analis memiliki pandangan yang beragam mengenai bagaimana menafsirkan peningkatan impor bulan lalu. Beberapa pihak juga mengatakan bahwa lonjakan tersebut mungkin disebabkan oleh pengiriman yang terburu-buru sebelum pembatasan diberlakukan. Dylan Petel, kepala analis di perusahaan riset semikonduktor semi-analis yang berbasis di San Francisco mengatakan, sebagian besar pabrik di Tiongkok masih dapat membeli sistem DUV dari ASML, termasuk SMIC, hanya saja tidak untuk pabriknya yang di Shanghai. Meskipun terjadi penurunan pendapatan sebesar 15% pada kuartal September, SMIC yang baru-baru ini mengejutkan dunia dengan chip kelas 7 nanometer yang terdapat pada ponsel pintar Huawei Mate 60 Pro menaikkan anggaran tahun 2023 menjadi 7,5 miliar dolar Amerika Serikat, 18% lebih tinggi dibandingkan pengeluaran perusahaan sebesar 6,35 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun lalu. Jan-Peter Klensen, Direktur Teknologi dan Geopolitik di Stiftung Neoverum Fortung, sebuah lembaga pemikir kebijakan teknologi yang berbasis di Berlin juga mengatakan, Anda tidak akan melihat penurunan penjualan secara langsung karena peralatan yang dikirim pada November tahun 2023 telah menerima lisensinya kemungkinan besar pada akhir tahun 2022 atau pada awal tahun 2023. ASML memiliki waktu tunggu sekitar 18 bulan pada pertengahan tahun 2023, yang berarti peralatan yang dikirim pada kuartal keempat tahun 2023 akan dipesan pada kuartal kedua atau ketiga tahun 2022, dan ASML akan mengajukan izin ekspor beberapa waktu kemudian.
Jadi pada akhirnya apa yang kita lihat hari ini adalah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat untuk menghentikan segala sesuatunya dan membatasi kemampuan Tiongkok untuk mengimpor teknologi ini bahkan sebelum larangan ekspor ini mulai berlaku. Dimulai sejak pemerintahan Trump berlanjut hingga ke pemerintahan Biden, upaya untuk memberlakukan larangan ekspor atau jenis pembatasan lainnya untuk mengekang kemampuan Tiongkok dalam mengakses teknologi maju. Pemerintahan Joe Biden telah memberikan tekanan tambahan pada Tiongkok dalam upayanya untuk mengekang apakah itu ambisi pembuatan chip hingga ambisi teknologi maju lainnya. Kita mungkin sudah mendengar tentang perubahan regulasi yang akan terjadi pada bulan ini, jadi tidak mengherankan jika ASML tidak bisa mengirimkan sebagian peralatannya ke Tiongkok. Namun yang mungkin mengejutkan adalah Amerika Serikat mengandalkan ASML untuk melakukan perubahan bahkan sebelum kebijakan diubah. Namun seperti yang kita semua tahu, bahwa ASML sangat bergantung pada Tiongkok untuk sebagian besar bisnisnya, yang menyumbang sekitar 50% dari beberapa bisnis dari perusahaan yang berasal dari Tiongkok yang secara keseluruhan menyumbang hampir setengah dari penjualan ASML. Hal ini jelas menunjukkan bahwa ada tekanan tambahan dari pemerintahan Joe Biden yang melibatkan ASML ketika memasuki minggu-minggu terakhir tahun 2023. Pembatasan ini akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari dan ASML tidak bisa mengirimkan teknologi yang benar-benar canggih sebab ASML adalah satu-satunya perusahaan yang memproduksi teknologi ini ke Tiongkok. Dan yang perlu kita cermati adalah terutama pada tahun 2024 yang merupakan tahun pemilihan Presiden Amerika Serikat. Apakah kita akan melihat tekanan tersebut meningkat? Mari kita lihat apakah hal ini berarti pembatasan tambahan atau pembatasan pada bentuk teknologi yang dapat membantu Tiongkok memasuki tahun ini. Jadi bagaimana menurut Anda? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.